Buat kalian yang memiliki dana terbatas, tapi ingin memiliki box dengan kapasitas yang cukup besar, saya akan mereview sebuah box tersebut, yaitu Givi E45NT. Buat kalian yang suka berpergian jauh atau touring, nah ini dia nih, gue punya satu solusi untuk menemani perjalanan kalian dan menambah akomodasi bawaan dari barang-barang yang kalian bawa, yaitu ini dia nih, Givi E45NT. Nah, kalau dilihat dari desainnya, dia bentuknya agak kapsul ya, agak membulat, tapi dia lebar namun pipih. Nah, tapi jangan salah, untuk daya tampungnya dia bisa mencapai volume di angka 45 liter. Untuk dimensinya dari box E45NT ini, dia memiliki lebar 555 mm. Lalu untuk sudut sikunya, dia memiliki sudut siku 415 mm serta ketinggian di 325 mm. Nah, yang menarik nih, guys, untuk harganya dia sudah di bawah 800.000 untuk box dengan ukuran maksimal tapi dengan harga yang terjangkau. Mari kita simak ulasannya berikut ini. Nah, teman-teman, kalau tadi kita udah bahas nih masalah desain sama ukuran box E45NT ini. Nah, tapi gue mau jelasin dulu nih, untuk tipe E45 ini ada dua macam ya. Ada yang E45 biasa dan E45NT. Kalau yang NT itu dia mikanya dia berwarna bening seperti ini, teman-teman. Nah, sekarang mari kita bahas utilitas dari box Givi E45NT ini. Kira-kira barang apa saja sih yang bisa masuk ke dalam box ini? Mari sekarang kita coba. Nah, untuk kuncinya seperti ini ya. Oke, sekarang kita coba buka. Cara pengoperasian pembukaannya, dia putar ke kanan, lalu tekan tombol ini yang hitam, yang atas ya, dipencet, tinggal tarik aja. Nah, sekarang kita tes barang apa aja yang bisa masuk. Nah, kita mulai dari tas dulu ya. Ini tas kerja yang dulu biasa gue suka pakai kalau berangkat kerja. Jadi gue selalu naruh tas di dalam box Givi E45 ini. Nah, tapi bukan cuma tas yang bisa masuk nih. Dia juga bisa muat jas hujan satu set. Oke. Seperti ini. Dan coba kita masukkan barang yang lainnya. Seperti ada lap microfiber, kanebo, dan sarung tangan. Apakah bisa tertutup dengan sempurna? Tertutup dengan sempurna, teman-teman. Jadi box Givi E45NT ini bisa masuk tas, berikut dengan jas hujan satu setel, lalu saya masukkan juga ada lap microfiber, kanebo, dan sarung tangan. Nah, kira-kira kalau buat helm muat nggak ya masuk dua helm? Yuk kita coba. Tadi kan udah nih tas ya, masuk berisi dengan tas, lalu ada satu setel jas hujan, kanebo, sarung tangan, dan lap microfiber. Nah, sekarang di tangan gue udah ada dua helm nih. Yang satu GM Evolution, dia emang bentuk selnya agak kecil ya.
Kita taruh dulu yang satu. Dan yang satu lagi ada KYT Kyoto yang ukuran selnya dia agak besar. Nah, masuk teman-teman. Nah, kita juga bisa memasukkan jas hujan dan sarung tangan. Jas hujannya tapi yang model tipis ya, yang seperti ini. Ini masih bisa masuk. Sarung tangan juga masih bisa masuk. Lalu ada lap kanebo sama lap microfiber. Kemudian kalian juga bisa memasukkan jaket kalian ke dalam kedua helm ini. Jadi untuk ukurannya sangat-sangat menunjang untuk aktivitas kalian sehari-hari. Tertutup dengan sempurna teman-teman. Nah, kalau tadi kan kita udah coba nih pakai dua helm half face, tapi dengan dua jenis helm yang berbeda, yaitu GM Evolution dan KYT Kyoto. Nah, kali ini gue mau coba yang full face nih. Kira-kira kalau di helm full face muat nggak ya sampai 2 helm? Nah, tapi untuk helm full face gue ini dia udah ada dudukan mounting GoPro ya, dan helmnya ini berjenis KYT K2 Reader. Oke, kita coba masukin ya. Nah, ternyata kalau untuk yang helm full face dia sepertinya tidak bisa nih untuk masuk 2 helm. Dia hanya muat 1 helm saja, tapi masih ada ruang yang cukup besar untuk kalian masukkan barang yang lainnya. Seperti jas hujan ini misalnya. Jas hujan yang cukup tebal ini masih bisa masuk. Lalu kita tambahkan jas hujan yang model tipis. Berikut dengan lap microfiber dan kanebo serta sarung tangan. Kita taruh di depannya. Dan ini juga masih bisa masuk jaket ya. Jadi kalau misalkan kalian pakai jaket nih, mau taruh di bagasi ini, masih muat nih karena masih ada ruang lumayan cukup besar ya buat memasukkan jaket kalian. Sekarang kita coba tutup. Apakah bisa tertutup dengan sempurna? Mudah sekali teman-teman. Kapasitas dari bagasi E45 ini dia menawarkan ruang yang cukup besar ya untuk harga di bawah 1 juta. Nah, kalau misalkan nih kalian bawa barang bawaan yang lebih dari kapasitas maksimal dari box ini, kira-kira bisa nggak teman-teman? Itu tentunya bisa sih. Kalau saya sih tidak merekomendasikan ya untuk barang tersebut taruh di atas ini, karena dia kan bentuknya ini membulat ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan membulat, jadi untuk barangnya itu gampang merosot ke kanan atau ke kiri. Tapi gua akan coba praktekin gimana caranya. Oke. Nah, ini gua ada jas hujan nih. Ini gua kasih contoh ya. Dan sekali lagi kalian harus punya tali elastis seperti ini untuk mengikat barangnya. Nah, ini tetap bisa juga teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian overload ya, ini juga bisa taruh di atas ini. Tapi kalian juga harus hati-hati karena akan potensial barangnya ini bergeser ke kanan atau ke kiri. Jadi begitu teman-teman. Untuk maksimum load yang bisa dibawa oleh box GP ini, kalau kalian pakai bracket yang model biasa, itu hanya bisa membawa sekitar 3 kg saja. Tapi kalau kalian menggunakan bracket heavy duty atau special advance rack, kalau untuk di GV mungkin namanya SRV atau HR ya. Nah, itu bisa mengangkut beban seberat 5 kg. Nah, kalau tadi kan gue udah jelasin nih, kira-kira kalau misalkan barang yang kalian bawa itu overload, kalian bisa taruh di atasnya atau tidak. Nah, tadi udah gue jelasin dan udah gue praktekin caranya. Nah, sekarang gimana sih mekanisme penguncian, pembukaan, atau penutupan dari box bagasi E45NT ini? Ini kuncinya. Untuk buka bagasinya, dia putar ke kanan dulu ya teman-teman ya. Putar ke kanan kuncinya, lalu pencet tombol hitam yang posisi bagian atas, dipencet, dan box pun langsung terbuka. Nah, untuk menutupnya, kalian tinggal pencet aja bagian yang ini nih, agak ke dalam, lalu tekan ke bawah. Seperti itu. Dan
kalau misalkan kalian ingin melepas boxnya dari base plate motor, kalian tetap putar ke kanan, lalu pencet tombol yang bawah ini warna hitam, tekan, dan box pun terlepas dengan mudah dari base plate-nya. Nah, kalau kalian ingin memasangnya kembali, kalian tinggal taruh, kunci dalam posisi terkunci ya, cabut aja, dan tinggal tekan seperti ini. Inilah yang disebut Givi sebagai mono case system atau monolog system. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam tahap kesimpulan ya. Untuk kesimpulannya, menurut gua, kalau kalian memiliki dana atau budget yang terbatas, kisaran ya 800.000 lah, 800.000 sampai 1 juta, tapi pengen box dengan ukuran besar dari merek ternama dengan kualitas yang oke. Nah, gua merekomendasikan Givi E45NT ini untuk kalian beli. Oke, jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini, subscribe buat yang belum, dan sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Bye.